Oke, baik, perkenalkan, nama saya Jacob Hermanus dari Prodi SE1. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya, proyek UAS Interaksi Manusia dan Komputer. Langsung saja kita ke videonya. Oke, baik, ini untuk covernya. Yang pertama, jelaskan mengenai website atau aplikasi yang Anda pilih sebagai topik proyek, termasuk mengenai fungsionalitas, sistem, dan fitur yang Anda miliki. Di sini saya memilih untuk membuat aplikasi. Nama sistem yang saya buat yaitu berbentuk aplikasi yang saya sendiri rancangkan, yaitu GoPay. Deskripsinya dalam membuat sebuah aplikasi di dalam aplikasi GoPay yang saya buatkan ini berguna sebagai alat untuk melakukan atau melancarkan sebuah kegiatan top up atau isi ulang. Jadi aplikasi ini berguna untuk dompet digital yang menghasilkan uang Anda. Layanan produk yang ditawarkan di dalam aplikasi GoPay tersebut menawarkan isi ulang atau top up sesuai dengan peminatnya. Fitur-fitur utama di dalam aplikasi GoPay ini menyediakan beberapa fitur-fitur di dalamnya, yaitu login dan seterusnya. Sebutkan target pengguna aplikasi atau web dan jelaskan mengenai karakteristiknya. Target saya ke depan agar aplikasi ini terus berkembang dan terus dipercaya oleh semua kalangan, dan ke depannya juga aplikasi ini akan terus di-upgrade agar pengguna menyukai halaman-halaman atau fitur-fitur yang tersedia. Kalau karakteristik dari aplikasi GoPay ini sendiri yaitu ingin mempermudah pengguna atau pelanggan dalam proses top up atau isi ulang dan lain-lain. Jelaskan konteks pengguna, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ketika mengamati aplikasi atau website. Jadi konteks penggunanya itu sangat-sangatlah mudah. Jadi pengguna cuma mendownload aplikasinya saja. Setelah itu pengguna bisa menggunakan aplikasi GoPay di mana saja dan kapan saja, sesuai dari pengguna. Mengapa? Karena aplikasi ini sangat membantu dalam melakukan top up atau isi ulang. Yang kedua, judul ulasan topik. Tulis judul aplikasi atau produk yang akan dibuat yang bernama GoPay. Identifikasi mengenai masalah yang ada di website atau aplikasi yang sudah ada. Kemudian, kalau masalahnya dalam menggunakan aplikasi GoPay sendiri ini dalam koneksi internet, jadi aplikasi ini bisa digunakan ketika pengguna terhubung kepada jaringan internet dan mungkin fitur-fitur di dalam belum terlalu banyak dan memadai. Potensi solusi yang akan diajukan. Potensi dari aplikasi GoPay sendiri yaitu aplikasi ini sangat-sangat membantu pelanggan atau pengguna dalam melakukan pembelian isi ulang, top up, karena dalam kehidupan atau era sekarang ini semua tersedia. Jadi menurut saya aplikasi ini sangat bermanfaat dan mungkin kedepannya aplikasi ini terus berkembang dan menjadi aplikasi belanja yang sangat besar. Tulis penjelasan mengenai kondisi sistem saat ini. Berikan gambaran umum yang dikembangkan, ruang lingkup sistem, platform yang ingin digunakan, rancangan awal, interaksi, dan lain-lain. Formulasikan ulasan rencana untuk menyelesaikan masalah yang dituliskan di atas. Kondisi sistem atau aplikasi ini sangat baik digunakan untuk fitur yang akan dikembangkan nanti. Akan ada fitur seperti lokasi barang dan lain-lain. Kalau platform yang digunakan dalam pemakaian aplikasi ini yaitu khusus Android. Kalau ruang lingkup sendiri berguna untuk semua pelanggan user pengguna aplikasi tersebut. Kalau menyelesaikan masalah di atas sendiri, ke depannya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambah beberapa fitur penting lainnya. Task analisis. Oke, seterusnya lakukan task analisis pada sistem yang ada saat ini. Tulis hasil analisis. Yang pertama, masalah kebutuhan user pengguna aplikasi.
Mungkin user sangat membutuhkan desain-desain yang baik di dalam aplikasi tersebut agar pada saat menggunakan aplikasi tersebut semua bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, aplikasi GoPay ini juga sudah sangat layak dalam melakukan kegiatan top up karena semua sistem di dalam aplikasi ini sudah didesain semenarik mungkin agar user atau pengguna menyukai aplikasi tersebut. Yang ketiga, rancang sistem aplikasi. GoPay ini sudah didesain secara baik dan mudah dalam penggunaannya. Tahapan yang dilakukan dalam perjalanan sistem agar semakin baik ke depannya. Oke, 8. Upayakan konsistensi, membolehkan pengguna setia menggunakan jalan pintas, menawarkan feedback informatif, desain dialog untuk menghasilkan penutupan, menawarkan penanganan kesalahan sederhana. Yang keenam, mengizinkan tindakan balik yang mudah. Ketujuh, mendukung tempat kendali internal. Yang kedelapan, mengurangi memori beban jangka pendek. Oke, langsung ke gambar pertama, yaitu GoPay. Yang ketika pengguna memakai aplikasi ini akan muncul tampilan seperti bayar, supaya bisa melakukan transfer saldo GoPay. Pengguna Gojek juga untuk melakukan ini aplikasi bayarnya, gambar bayarnya. Yang kedua, mengisi saldo GoPay dengan BCA one click dan melihat cara lainnya untuk isi saldo GoPay. Ini di sini ini gambarnya, kita pilih isi saldo. Dan yang ketiga yaitu lainnya, melihat fitur-fitur GoPay lainnya, kita langsung pilih di sini lainnya yang sudah ada di gambar. Yang keempat, minta, menampilkan kode QR GoPay untuk menerima transfer dari pengguna lain untuk meminta saldo GoPay secara langsung dari kontak. Kita pilih yang minta. Yang kelima, riwayat, melihat riwayat transaksi GoPay. Kita bisa lihat di riwayat ini ya, transaksinya berapa. Yang keenam, tarik tunai, melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM BCA menggunakan saldo GoPay. Kita pilih tarik tunai seperti yang ada di gambar. Yang ketujuh, upgrade plus, kita harus upgrade plus supaya mendapatkan fasilitas tambahan atau gratis begitu. Kita pilih di plus dan ini nanti langsung muncul ke sini. Yang kedelapan, tarik, ini kalau tarik yang menggunakan ATM kita langsung bisa tarik di sini. Yang ke 9, tagihan, kita menggunakan layanan Go Tagihan seperti yang ada di gambar. Ini tagihannya. Yang ke-10, GoPulsa, kita menggunakan layanan GoPulsa seperti yang ada di gambar, GoPulsa. Yang ke-11, Pay Later, kita menggunakan melihat riwayat transaksi, melihat dan membayar tagihan serta mendapatkan segala informasi mengenai Pay Later. Selanjutnya, pengaturan, melihat situs upgrade GoPay ke GoPay Plus, mengatur fitur sidik jari Face ID untuk pembayaran, mengatur metode pembayaran dan kartu debit, mengatur PIN GoPay, mengatur aplikasi yang terhubung dengan GoPay, melihat informasi tentang ketentuan layanan GoPay. Kita bisa klik di pengaturan yang sudah ada di gambar. Yang ke-13, tombol bantuan, melihat berbagai informasi dan solusi tentang GoPay. Nanti kita klik bantuan dan muncul seperti ini di bantuan. Oke, segitu saja video dari saya. Sekian dan terima kasih.